pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari tim PKRS RSAU Dr. M. Salamun akan memberikan ilmu kepada para pengunjung RSAU Dr. M. Salamun pada hari ini ya. Saya Nurjana Dwi Aryani dan ini Bu Dwi, kami dari tim PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit akan memberikan ilmu yang mungkin sekarang penyakitnya sedang booming ya. Coba apa Bapak Ibu? Apa Bu? Yang pneumonia, mikroplasma, ada yang pernah mendengar? Belum? Nah, hari ini kita akan memberikan ilmu kepada Bapak Ibu biar mengetahui ya. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenali dulu nih si pneumonia, mikroplasma ini. Dan sepertinya di berita-berita juga sudah banyak ya. Sekarang sudah mulai ada COVID kembali. Jadi kami menghimbau kepada para pengunjung untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia ini memberikan edukasi atau ilmu terkait penyakit pneumonia mikroplasma. Mana pengertian dari pneumonia mikroplasma yaitu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Mycoplasma pneumonia, di mana merupakan mikroorganisme yang lebih kecil daripada bakteri yang pada umumnya dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah, di mana saluran pernapasan bagian atas di sini terdiri dari hidung dan faring, dan saluran pernapasan bagian bawah terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan alveolus pada paru-paru. Ini penyebab utama dari pneumonia mikroplasma yaitu infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycoplasma pneumonia, di mana Mycoplasma pneumonia ini merupakan jenis bakteri yang tidak memiliki dinding sel seperti bakteri pada umumnya, sehingga sulit untuk diatasi oleh jenis antibiotik yang biasa digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada penyakit. Nah, di sini terdapat 4 cara penanggulangan dari pneumonia mikroplasma, di mana yang pertama itu kontak langsung, di mana cara penularan kontak langsung dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, terutama jika orang tersebut bersin, batuk, dan berbicara. Yang kedua, bakteri Mycoplasma pneumonia dapat menyebar melalui udara, terutama dalam lingkungan yang padat ataupun kurang ventilasi, seperti kelas, ruang kerja, ataupun tempat-tempat umum. Yang ketiga itu kontak horizontal, di mana penularan juga dapat terjadi melalui kontak dengan permukaan atau objek yang telah terkontaminasi, seperti gagang pintu dan saklar lampu. Yang terakhir di sini kerumunan, di mana hubungan dengan kerumunan seperti sekolah, kampus, ataupun rumah sakit dapat memfasilitasi penularan penyakit ini karena adanya kontak langsung atau kontak dekat dengan antar individu. Nah, selanjutnya di sini ada pun gejala pneumonia mikroplasma terdiri dari 9. Yang pertama itu sakit tenggorokan. Nah, yang kedua itu demam tinggi. Di sini demam tinggi itu sekitar suhu tubuh itu sekitar 38 derajat ataupun lebih. Nah, selanjutnya di sini batuk yang berlangsung lama. Nah, yang keempat di sini ada sakit kepala. Yang kelima ada bersin, hidung tersumbat dan berair atau influenza. Nah, yang keenam di sini mata berair dan lemas. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu suara nafas yang berbunyi seperti mau dahak gitu. Nah,
selanjutnya ke-8 muntah dan yang ke-9 itu diare. Nah, tadi kita sudah mengetahui gejala pneumonia. Selanjutnya ada langkah pencegahan, di mana langkah pencegahannya ini ada 8 langkah. Yang pertama, harus cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Nah, yang kedua, hindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit, terutama jika mereka memiliki gejala seperti batuk dan bersin. Nah, yang ketiga, wajib menggunakan masker. Yang keempat itu apabila ada di sekitar kita yang sedang batuk, alangkah lebih baiknya menggunakan apabila sedang batuk, alangkah baiknya tutup mulut dan hidung Anda dengan siku atau menggunakan tisu saat bersin. Nah, yang kelima itu mendapatkan vaksinasi sesuai dengan rekomendasi medis, terutama vaksinasi pneumonia dan influenza jika masyarakat atau warga termasuk dalam kelompok yang disarankan. Yang keenam itu membersihkan dan disinfeksi permukaan yang terbentuk seperti gerbang pintu, saklar, lampu dan peralatan umumnya. Yang ketujuh, tetap jaga dalam tubuh dengan pola makan yang sehat, tidur yang cukup dan gejala hidup sehat. Yang kedelapan, dilarang merokok karena merokok dapat merusak sistem pernapasan dan peningkatan risiko infeksi paru-paru seperti pneumonia mikoplasma. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai pneumonia mikoplasma. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Karena saat ini jumlah penderita COVID sudah meningkat, katanya ada COVID baru, ya. COVID terjadi peningkatan kembali, kemudian mikroplasma pneumonia juga itu ya sedang mengintai kita. Jadi sehingga kita harus wajib menggunakan masker, Bapak Ibu. Rumah sakit ya, rumah sakit ini banyak sekali virus, bakteri di mana-mana ada. Jadi kita pakai masker dan jangan lupa cuci tangan, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu tentang menjaga protokol kesehatannya. Semoga sehat selalu. Kami dari tim PKRS mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila